Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemantik bersama saya Mutia Isra Khadifa. Kali ini pemantik mantik.co.id kedatangan tamu yang spesial, itu dari Bapak Budiman SSI MAMH Datuk Bandaro Rajo, yang merupakan Ketua DPW Partai dari Masyumi. Assalamualaikum Pak. Salam. Tadi salamnya untuk pemantik yang iya. Nah Pak, kedatangan dia, kebetulan sekarang kita ada di kediamannya Bapak Budiman ya Pak ya. Nah kedatangan kami dari Mantik itu pengen tahu Pak, sejarah, mungkin Bapak akan mengulik sedikit sejarah Partai Masyumi dan juga kenapa sehingga sampai sekarang dan tanggal 7 kemarin itu deklarasi Partai Masyumi, atau di Twitter dan juga Instagram itu ada Masyumi Reborn gitu. Itu hashtagnya. Boleh Pak, silakan. Baiklah, sebetulnya Partai Masyumi yang kita deklarasikan aktif kembali pada tanggal 7 November kemarin itu berdiri pada tanggal 7 November tahun 1945. Itu dideklarasikan di Jogja pertama kali. Nah, pada saat itu tokoh-tokoh Masyumi lah yang bolehlah dikatakan sebagai tokoh-tokoh negara. Contohnya Muhammad Nasir, Safruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, Hamka, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada tahun 59 Masyumi, tahun 55 Masyumi menempati urutan kedua dalam pemilu tahun 1955. Nah, Pemilu pertama ya? Pemilu pertama. Dan pada pemilu pertama itu yang menjadi Perdana Menteri itu adalah Pak Nasir. Sehingga mungkin tercatat sejarah emasnya Indonesia, pemilu yang paling bersih dan paling demokratis dilakukan oleh negara yang baru merdeka itu di Indonesia, di mana Perdana Menterinya adalah Masyumi. Nah, pada saat itu kalau kursi dewannya itu sama antara Masyumi dengan PNI, tapi dalam jumlah suara PNI lebih banyak karena di Jawa PNI yang dominan. Sementara kalau sebaran daerah Masyumi justru di seluruh Nusantara. Itu tahun 55. Kemudian tahun 59 terjadi, katakanlah terlihat bahwa Presiden Soekarno mengarah kepada lebih dekat kepada komunis, sehingga kebijakan banyak dipengaruhi oleh Partai Komunis sesuai dengan jargon politik Soekarno pada saat itu adalah Nasakom. Itu yang ditantang oleh Masyumi. Akhirnya keluar instruksi Presiden atas pengaruh daripada komunis ini, Masyumi, PSI itu disuruh bubar. Tapi yang membubarkan diri diinstruksikan bubar, apabila tidak bubar dalam waktu 1 bulan maka akan dijadikan partai terlarang. Makanya ya Masyumi mengambil secara politik, secara hukum membubarkan diri. Jadi Masyumi itu bukan dibubarkan, tapi membubarkan diri sesuai dengan sebelum dinyatakan. Nah, makanya Masyumi itu tidak partai terlarang. Bersamaan dengan membubarkan diri, petinggi-petinggi Masyumi waktu itu, Prawoto itu mengajukan kepada Pengadilan Tinggi protes bahwa ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, akhirnya ya Masyumi kan setelah dibubarkan tahun 98, Dewan Dakwah yang didirikan oleh sebelumnya Buya Muhammad Nasir, karena Masyumi dibubarkan, maka Buya Nasir membuat dengan kawan-kawan beliau, para ulama, mendirikan yang namanya Dewan Dakwah. Kalau dulunya berpartai untuk dakwah, sekarang dakwah untuk politik. Gitu. Jadi Dewan Dakwah itu didirikan latar belakangnya karena Masyumi dibubarkan, maka aktiflah Dewan Dakwah supaya dakwah tetap berjalan. Itu dengan dakwah inilah politiknya Masyumi disalurkan. Kemudian tahun 98 terjadinya reformasi, tokoh-tokoh tadi itu mengajukan untuk mendirikan kembali Partai Masyumi. Nah, waktu Pak Harto lengser,
diajukan ke Pak Habibie, kemudian mungkin juga sudah disampaikan oleh Pak Abdullah Hamawa sebagai Ketua Dansuro kemarin, bahwa Angkatan Darat tentara belum menerima bahwa nama Masyumi ini gitu. Maka beberapa terjadilah perbedaan pendapat dari anggota Dewan Dakwah. Sebagian di bawah Bapak Harjono Marjono itu mendirikan namanya Partai Bulan Bintang, dan sebagian lagi tetap tidak mau kalau tidak Masyumi. Itu latar belakangnya. Itu latar belakang hadir kembali. Nah, jadi akhirnya tahun 98 itu sendiri tetap didirikan Masyuminya, tapi memang sebagian kecil, hanya sebagian kecil, karena sedikit yang mau mendirikan Masyumi itu setelah Pak Habibie menyatakan udahlah namanya kan logonya bintang bulan, udah buat aja namanya Partai Bintang Bulan. Nah, itu kata Pak Habibie. Akhirnya setuju, akomodir oleh banyak orang. Tapi ada yang idealis ini di bawah pimpinan Bapak Abdullah Hamawa tidak mau, dia tetap, karena Kongres Umat Islam memutuskan bahwa tetap mendirikan Partai Masyumi, dia komit tetap akan mendirikan Masyumi. Akhirnya berdirilah tahun 98 itu Partai Masyumi dan ikut pemilu. Waktu itu terdapat hanya 1 kursi dapat di DPR RI, tidak begitu populer karena kan partai itu butuh biaya besar. Sementara ini hanya idealis saja, ideologis saja. Tapi dengan ideologis itu masih banyak juga di beberapa daerah dapat ini, termasuk juga Sumatera Barat kalau tidak salah. Nah, kemudian tahun 2004 tidak bisa lagi ikut pemilu karena tidak memenuhi persyaratan. Dan tanda kutip kalau Pak Abdullah mengatakan itu dikerjain gitu kan. Nah, akhirnya vakum dari tahun 2004. Nah, tahun 2018 ide itu berkecamuk kembali ketika banyaknya permintaan bahwa partai-partai Islam kok orang pinginlah merindukan Masyumi yang lama. Akhirnya Dewan Dakwah membentuk namanya Badan Penyelidik Usaha Pembentukan Partai Islam Ideologis, dipimpin oleh Kiai Haji Khalil Ridwan. 1,5 tahun mereka bekerja, pada akhirnya melahirkanlah kemarin, mendeklarasikan diri tanggal 7 November itu, mendeklarasikan sebagai Partai Masyumi. Jadi kalau misalnya di luar sana mungkin ada yang berpikiran jangan-jangan Masyumi hadir hanya karena euforia dari tokoh lama nih Pak, kan ada nih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ya wajar. Apalagi ya wajar ya Pak ya. Wajar sekali, wajar. Dan apalagi ketika 2018 itu mencuatnya isu-isu politik identitas, dan kalau dari segi politik itu katanya berjubah Islam. Nah, kalau misalnya dari kalau tadi kan kita sempat ngobrol sebelumnya, ada partai yang memang ideologis dan juga partai yang pragmatis. Nah, kalau ngomongin itu kan Pak, kalau ngomongin politik dan partai yang pragmatis yang menginginkan kekuasaan seperti itu kan Pak, kenapa ada atau bagaimana tanggapan Bapak tentang pendapat-pendapat orang yang di luar yang bilang mendirikan Partai Masyumi jangan-jangan ada kepentingan-kepentingan yang tidak terakomodir oleh partai-partai Islam yang ada di Indonesia hari ini seperti itu. Dan juga seperti kayak PBB itu Partai Bulan Bintang itu kan juga tadi Bapak sudah jelaskan juga itu bagian kecilnya dari Masyumi yang sepakat dengan itu. Tapi ada juga bagian yang memang menginginkan partai bernama Masyumi, benar-benar Masyumi dan juga secara ideologis sama seperti awal ketika didirikan. Jadi itu menurut Bapak bagaimana pendapat? Ya, ini makanya pada awal itu dibentuk namanya Badan Penyelidik itu untuk menyelidiki apakah masih dibutuhkan nggak partai lagi atau cukup dengan partai yang punya. Nah, kajiannya panjang, tapi sekedar gambaran kita lihat data-data. Ketika semenjak partai Pak Harto lengser tahun 1998 kan, itu berapa banyak partai-partai yang berdiri. Jadi dari 3 partai
itu prinsipnya kan Partai Islam itu ada di P3. Kemudian golongan karya walaupun dia nggak menamakan partai, tapi padahal itu partai gitu kan. Akhirnya pecah juga dengan beberapa. Kemudian ada PDI mewakili katakanlah katanya nasionalis gitu kan. Tapi saya nggak mau terlalu panjang membahas itu. Intinya kalau 3 kelompok tadi, coba kita lihat mana yang paling banyak pecahan. Yang paling banyak PDI dan Golkar. Nah ya, itu kan. Jadi akhirnya apa? Kesimpulan pertama, semakin banyak partai itu, ternyata semakin banyak dia mendapatkan. Ini data dan fakta. Satu itu. Yang kedua, kita lihat bahwa partai Islam, kalau kita katakan partai Islam itu adalah partai yang azasnya Islam, itu ada 3. Satu PKS, kalau kita buat yang paling tua dulu lah, P3, kemudian PKS, kemudian PBB. 3 partai yang saya nggak tahu PBB PKS duluan mana ya. Pokoknya kan 1 tahun itu juga berdiri. 3 partai itu yang mendapat kursi sekarang gitu kan. Coba lihatlah dari tahun ke tahun. Semenjak mulai berdirinya sampai sekarang, suara Islam itu makin menurun. Kemudian kita tambahlah dengan partai yang berbasis Islam. PAN sebagai basis Muhammadiyah, PKB sebagai basis NU, digabung jadi 5 partai. Kita anggap 5 partai ini ideologis Islam, mewakili partai Islam. Dan dibandingkan tahun 55 itu partai NU dan partai Masyumi, anggaplah 2 itu aja tambah 3 berarti berapa persen? 60 sekian persen. Kemudian sekarang partai Islam nggak sampai 30%. Digabung 5 partai itu nggak nyampe 30%. Itu terjadi penurunan yang terus menerus. Gitu. Semenjak Masyumi bubar. Nah, dari hasil kajian-kajian itu yang memerlukan waktu 1,5 tahun, disimpulkanlah bahwa diperlukan partai Islam ini tambahan yang betul-betul ideologis. Bukan hanya seperti yang dikatakan banyak orang tadi, hanya jubahnya saja atau ini aja. Nah, itu silahkan aja orang-orang menilai gitu kan. Tapi kalau kita dengan niat, nama amalu biniat kan. Niat kita dan insya Allah bisa dikontrol oleh masyarakat bahwa niatnya memang benar-benar ideologis. Jangan sampai kita, maaf ya, kita namanya partai Islam, azasnya azas Islam, tapi pengurusnya ada yang nggak Islam gitu. Apakah itu partai Islam? Itu sudah cacat namanya. Saya nggak usah sebutkan ya, tapi cari sendiri. Ada nggak partai sekarang, partai Islam yang ada seperti itu? Misalnya dia di Papua, bahkan calegnya nggak pakai jilbab misalnya. Tapi maksudnya kan identitas. Kalau memang kita politik identitas, memang betul kita mendirikan partai politik identitas. Lah, dengan identitas itulah orang mengenal gitu. Bagaimana Islam? Ya Islam itu ya seperti ini gitu loh. Tapi partai Islam, tapi milih pemimpin yang berlawanan dengan apa yang dikatakan Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu bisa dikatakan partai Islam? Nah, yang kayak gitulah kami Partai Masyumi ini mencoba mengoreksi bahwa kita bertekad, bahkan dikatakan itu jihad gitu. Jihad itu mungkin diterjemahkan kalau orang jihad itu hanya perang saja. Nah, jihad itu adalah kesungguhan yang luar biasa. Bersungguh-sungguh untuk melaksanakan Islam ini dalam bentuk kepartaian. Supaya jangan sampai katakan tadi, hanya berjubah saja. Ya, insya Allah, kenapa kita namakan Masyumi? Jadi beban nama Masyumi itu sudah sangat berat. Kenapa? Tokoh-tokohnya mana ada tokoh-tokoh sekaliber yang dulu sekarang. Orang pesimis. Mana bisa katanya. Ya kenapa? Dulu tokoh-tokoh itu kok besar. Kenapa dia besar? Karena dia kesempatan untuk besar itu ada. Dan dia punya kesempatan. Sekarang kita kan nggak tahu. Contoh aja, masyarakat Minang. Semenjak pemerintahan PRRI katanya, udah turun sekali. Nggak ada yang tokoh di ini. Bukan mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Lihatlah begitu mereka tampil, mungkin dengan nama, dengan cara yang berbeda, tampillah. Jadi Masyumi itu memang identik awalnya dari Minang. Makanya ada sejarahnya. Ketika itu kan tadi secara nasional kita lihat bahwa baru tanggal 7 November deklarasi. Sumatera Barat mungkin aneh.
Sumatera Barat udah deklarasi duluan. Oh iya Pak? Kapan? Belum di ini kan ya. Itu pada tanggal 2 bulan 2 tanggal 12 212 tanggal 21 bulan 2 tahun 2020. Karena kita ingin mencantol sejarah 212. Ya. Nah, kalau saya ungkapkan lagi kenapa bisa seperti itu. Pada tahun 2019 kemarin kami kan dipanggil ketika kita reuni 212, ditanya pendapat tentang kelahiran Masyumi. Dari Sumatera Barat langsung responnya luar biasa. Kemudian kita ditantang karena pendirinya ataupun banyak tokoh-tokoh Masyumi lama, katakanlah 70% itu dari Sumatera Barat. Sekarang kita tanya dari wakil Sumatera Barat, apakah Sumatera mampu untuk mendirikan Partai Masyumi? Otomatis pada saat itu kami hanya beberapa orang. Ya kalau memang itu diperintahkan oleh ulama, kami sami'na wa ta'na. Kapan berdirinya? Kapan maunya? Kami ini kan tadi. Karena kita ingin membuat sejarah 212, makanya gampang mengingatnya. Tanggal 2 Desember, tanggal 1 Desember tahun 2019 itu kami rapat di ini dengan BPUPI tadi, jadi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis. Ketika kami ditanya, kami nyatakan siap. Kapan? Kami undang. Kapan dari pusat? Bapak-bapak dari pusat mau ke daerah. Yang penting dari pusat kan waktu itu ketuanya kan Pak Abdullah Hamahua sebagai ketua Masyumi tahun 98. Kemudian ketua partai persiapannya ini Dr. Masri Sitanggang, sekretarisnya Dr. Ahmad Yani. Kalau ketiganya ini datang ke Sumatera Barat, kami siap mendeklarasikan, kata kami. Maka mereka datang pada tanggal 21 bulan 2 tahun 2020 supaya sejarah 212 itu. Nah itu, dan itu kan di SCTV menyiarkan, Indosiar menyiarkan deklarasi Sumatera Barat. Jadi padahal secara nasional belum, ini baru gencarnya. Jadi artinya apa? Sumatera Barat pertama kali mendeklarasikan diri, menyatakan Masyumi itu memang layak untuk disampaikan kembali. Nah makanya ya ini berat bagi kita. Kalau orang awak ngecek itu baban barik singgulang batu dan sebenarnya Sumatera Barat. Ini bebannya udah berat. Kemudian untuk melaksanakan seperti Masyumi itu sendiri yang didirikan, yang ideologis itu sangat berat. Tambah lagi masyarakat umumnya sekarang kan pragmatis. Tidak salah kalau Bang Yusril menyatakan membuat partai itu gampang, tapi menyiapkan supaya bisa menjadi sebuah partai yang ini itu tidak gampang, memerlukan biaya yang begitu besar gitu dan lain sebagainya. Itu semuanya pragmatis gitu. Tidak ada cukong yang mau menginikan, membiayai dan lain sebagainya kan. Tapi kita udah bertekad. Insya Allah umat Islam ini luar biasa. Kita punya Allah yang maha kaya. Kita tinggal minta, dikasih loh. Cuma kita mau minta dengan sungguh apa enggak gitu. Dan umumnya orang-orang tua kita dulu kan dia melepaskan kalungnya, ininya untuk berpartai. Nah, bisa nggak kita zaman sekarang ini seperti itu? Ya, kalau dikatakan harus yakin. Karena itu makanya kita katakan kita jihad. Itu kira-kira gambaran. Kan lupa tepatnya, tapi di tahun 98 atau tahun berapa gitu yang 98. ada Nurholis Majid bilang Islam yes, partai politik Islam no. Ya, tahun 98 Ya. itu mereka mencanangkan bahwa ada kelompok, kalau kami menyatakan itu kelompok liberal. Mereka menyatakan bebas berpikir sesuai dengan kemauannya. Tokohnya adalah Pak Nurholis Majid, kemudian juga Ulil Absar yang masih hidup, Ulil Absar. Itu yang seperti itu. Mereka Islam yes, politik no. Pertanyaannya, Rasulullah berpolitik apa enggak sih? Berpolitik. Politik. Para sahabat berpolitik apa enggak? Ya. Jawab. Gampang, kita nggak usah menjawab, nggak usah berargumentasi terlalu panjang gitu. Kalau ada yang mengatakan berarti ada mengambil sebagian yang disenangi, diambil sebagian tidak. Mungkin pada saat itu mempunyai pertimbangan tertentu dengan kepentingan pribadi juga gitu. Malam-malam saya nggak berani memberikan ini lebih jauh. Kalau untuk di Sumatera Barat, karena tadi udah
deklarasi tanggal 21 bulan 2 2020. Ingat langsung kan Pak? Gampang ingat. Nah, itu kalau di Sumatera Barat sudah semua daerah yang punya DPD sudah ya Pak ya? Ada yang sudah, sebetulnya secara prinsip semuanya sudah. Tapi itu baru ada yang sebagian sifatnya baru mandat, belum bentuk syuro. Syuro itu artinya musyawarah. Jadi karena prinsipnya namanya saja, idenya dasar ini Masyumi itu kan partai politik Islam Indonesia bernama Masyumi. Tapi nama Masyumi itu sendiri sebetulnya aslinya itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, Majelis Syuro, kalau syuro itu artinya musyawarah. Segala sesuatu diputuskan dalam musyawarah oleh ulama, bukan semua orang yang musyawarah. Makanya ada nanti namanya Majelis Syuro, majelis yang terdiri dari para ulama yang akan memutuskan. Kalau kayak saya ini sebagai pengurus, itu hanya pelaksana, melaksanakan apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro. Itu. Jadi tadi pelaksana atau dikatakanlah kalau istilah yang keren di partai itu mandat. Mandat itu bisa saja dianulir oleh Majelis Syuro. Saya misalnya tadinya dimandatkan dari Jakarta, saya bisa saja Majelis Syuro memutuskan bukan saya gitu. Boleh. Jadi Majelis Syuro itu adalah para ulama yang tergabung di tempat tersebut. Kalau di provinsi, tingkat provinsi namanya Majelis Syuro Provinsi atau DPW. Kalau di daerah atau di kabupaten kota namanya Majelis Syuro DPD. Belum ada Majelis Syuro ini, ada yang belum lengkap. Kalau untuk di Sumatera Barat sendiri Pak, itu target dari Partai Masyumi sendiri apa dalam waktu dekat? Sebetulnya sebagai partai, tentu saja kita menginginkan sebuah mencapai semua persyaratan yang ditetapkan oleh aturan undang-undang. Nah, yang pertama target kita pada tahun ini itu seluruh kabupaten kota itu sudah punya pengurus tahun. Jadi tinggal waktu sebulan lagi kan? Ya, sebulan lebih. Sebulan setengah. Nah, dari sebulan setengah ini kita berharap semua kota dan provinsi itu sudah memiliki pengurus yang definitif. Kalau sekarang kan ada yang masih bersifat mandat, masih ada. Itu tahun ini. Kemudian tahun depan kita mempunyai target seluruh kota kabupaten itu sudah ada di 100% di kecamatan-kecamatan. Tahunnya tahun 2021. Sehingga tahun 2022 itu secara administratif kita harapkan kita sudah sudah siap, sudah tegak, tinggal berharap bisa ya target 2024 kita masuk sebagai salah satu peserta pemilu. Nah, di tahun ini Pak, kan tahun politik. Nah, untuk Pilkada Sumbar sendiri, apakah Mas Yumi sudah punya kecenderungan? Jadi kami walaupun katakanlah waktu kan belum deklarasi dari pusat, jadi kami nggak berani menyatakan bahwa kami partai. Kalau sekarang kami mengatakan partai Masyumi. Kalau kemarin itu kami baru dalam bentuk semacam ormas-ormas. Jadi ormas-ormas yang bergabung ke Masyumi, maka ada 16 ormas itu menyatakan sikap, bukan mengundang lah, dengan adanya memberikan isu kepada calon-calon. Kalau untuk di provinsi otomatis calon gubernur itu untuk datang ke markas kita. Itu istilahnya markas, belum kantor ya, karena kan kantor belum, sekarang baru ada. Nah, 3 dari 4 calon gubernur itu sudah datang ke kami, sudah bertemu di atas. Artinya apa? Walaupun Partai Masyumi itu belum ada pada saat itu, masih baru bentuk isu-isu, makanya kami mau mendeklarasikan. Tapi deklarasi ini kan belum diakui, nasional aja belum kok, daerah sudah gitu kan, lucu gitu. Cucunya lahir daripada anaknya duluan. Nah, tapi alhamdulillah para calon ini cukup menghargai. Keempat-empatnya sudah menyatakan keinginan untuk ketemu. Keempat-empatnya. Cuman satu calon itu walau malam apa alasannya mereka nggak jadi ketemu kita. Nah, sehingga pada saat itu ya kita membuat statement. Kita sebetulnya kalau dengan ketemu itu kan bisa langsung tabayun atau mempertanyakan hal tertentu, sehingga kita bisa memberikan statement secara ini. Nah, jadi ada 3 orang.
tiga calon yang Tiga pasangan calon yang dalam pertimbangan kita. Kalau satu jelas kata belum pertimbangan karena belum ketemu. Jadi belum ada pertimbangannya, bahkan pertimbangan awalnya pertimbangan negatif. Tapi walau malam apakah nantinya akan koreksi atau enggak itu tergantung kalau ketemu. Kalau nggak ketemu ya sudah pasti negatif. Berarti negatif kami tidak merekomendasikan disebabkan hal tertentu. Nah, kalau yang tiga pasangan ini sudah ada kecenderungan, tetapi yang namanya musyawarah gitu kan berbagai pendapat kan masih ada. Nah, sekarang belum menyatu pendapat itu, tetapi sudah ada kecenderungan kepada salah satu di antara. Nah Pak, bagaimana perbedaan dari Partai Masyumi itu sendiri dengan partai Islam lainnya yang ada di Indonesia seperti itu? Oke, seperti yang disampaikan bahwa Partai Masyumi itu adalah hasil penyelidikan para ulama yang di bawah pimpinan Bapak Kiai Haji Khalil Ridwan, menyelidiki apakah partai ini perlu ada atau kita hanya cukup memperkuat partai yang ada. Nah, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para penyelidik ini dengan segala macam pertimbangan akhirnya kita harus membentuk sebuah partai baru. Apa bedanya dengan partai yang lain gitu? Khususnya partai Islam yang lain. Nah, yang pertama, kita ingin betul-betul menegakkan berpartai ini dengan cara Islam dan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama Islam. Contohnya kalau partai Islam, pengurusnya harus orang Islam atau bukan? Iya. Ya, walaupun di tempat yang mayoritasnya katakanlah bukan Islam, tetap pengurusnya harus Islam karena ini partai Islam. Itu koreksi pertama. Nah, apakah ada nggak partai Islam yang pengurusnya non-Islam di tempat lain? Nah, silahkan dijawab sendiri, dicari data sendiri. Saya nggak akan ngomong. Kemudian yang kedua, sebagai contoh juga, ada nggak partai Islam yang memilih pemimpin dari non-Islam? Ya. Nah, itu kan koreksi. Nah, kalau ada, berarti kita Partai Masyumi tidak. Partai Masyumi harus, pertama pengurusnya harus Islam. Kalau ada calegnya nanti harus orang Islam. Kalau dia perempuan seperti Tia ini harus pakai jilbab. Nggak pakai jilbab nggak boleh, karena dalam Islam harus tertutup minimum rambutnya gitu loh. Ya, sampai yang lainnya gitu loh kan. Ya artinya muka dan tangan saja yang boleh. Nah, ini contoh-contoh kecil. Kemudian komitmen misalnya. Kalau Muslim itu, kalau kita berjanji wajib nggak ditepati. Sederhana saja kan. Jadi yang hal-hal yang kecil, jadi mungkin dianggap orang kecil tapi itu syariat yang kita harapkan kita saling koreksi. Begitu juga dalam musyawarah. Pertanyaannya, kalau kita bermusyawarah ini ya, ada 10 orang. 6 orang berpendapat A, 4 orang berpendapat B. Milih yang mana yang akan dilakukan? Kalau dari sistem demokrasi yang milih A 6 orang. Nah, itu yang bedakan Masyumi. Masyumi itu bermusyawarah walaupun hanya 1 orang, berbeda katakanlah 10. 1 orang dia menyampaikan suatu pendapat. Argumennya adalah Al-Quran dan Hadis. Kuat. 9 orang argumennya itu adalah logika. Dalilnya dalil akli lah istilahnya. Kalau ini dalilnya nakli, jelas bahwa Al-Quran Hadis ini rentetannya, ini alasan dia segala macam. Dalam musyawarah itu ya bisa dia yang menang, bukan yang 9. Itu membedakan Masyumi dengan yang lain. Artinya apa? Masyumi itu partai yang ikut ulama, ikut kepada Islam, aturan Islam. Nah, apakah partai yang lain? Saya nggak berhak menilai. Tapi yang jelas dari hasil penyelidikan bahwa memang diperlukan suatu partai yang betul-betul ideologis. Gitu. Itu dengan tantangan yang sangat heroik ya harusnya. Karena tadi kan Bapak juga sempat menjelaskan bagaimana dari tahun pemilu pertama itu 1955 dan partai Islam itu menurun terus dan sehingga ada Partai Masyumi. Itu kan ada tantangan baru Pak, bagaimana meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat di Indonesia khususnya terhadap partai Islam gitu. Bagus sekali. Namanya ideologis, idealis, itu tuh perjuangannya emang nggak gampang. Makanya di Masyumi ini diharapkan para milenial yang idealis, ayo bergabunglah. Ayo berikan kontribusi Anda untuk menaikkan Islam ini. Nah, tantangannya yang seperti itu kita hadapi tentu saja telah kita sudah dapat gambaran sekarang. Yang pertama tentu ya betul-betul mengoreksi apa yang kekurangan-kekurangan partai Islam yang ada, kita mencoba untuk mengoreksi di situnya.
Kalau tadinya ada partai yang memang mengutamakan hanya anggota saja yang istimewakan, nah, kita bagaimana partai ini benar-benar menjadi partai yang rahmatan lil alamin. Kemudian dalam Islam kita ini kan bagaimana silaturahmi, bukan katakanlah pemimpin itu boleh nggak Islam tuh diperebutkan. Kalau seseorang berambisi jadi pemimpin, maka dia tidak berhak jadi pemimpin. Itu salah satu contoh. Nah, kalau orang memang dia tuh memang dia mau pengen jadi ketua, malah kemungkinan dia tidak bisa jadi ketua, gitu loh. Itu dimaksumi hal yang kecil saja. Dimaksumi itu akan mengoreksi. Nah, diharapkan cara yang pertama itu adalah membuktikan kepada tiap-tiap pribadi pengurus di Masyumi itu menunjukkan sebagai akhlakul karimah. Jadi dimulainya dari diri sendiri dulu. Bahwa benar-benar seorang Masyumi itu lingkungannya nyaman dengan dia. Kalau saya malah membuat lingkungan saya itu tidak suka sama saya, dibenci oleh ini, berarti saya bukan Masyumi gitu. Itu sederhana sekali kan. Bagaimana setiap ini. Kemudian bagaimana meningkatkan, karena kita nggak bisa idealis. Wah, dia harus pandai berceramah, enggak harus begitu. Masyumi itu sekarang dia belum bisa baca Al-Quran. Bagaimana besok dia udah bisa baca sedikit-sedikit walaupun terbata-bata. Sekarang dia bisa terbata-bata membaca, bagaimana besok dia udah bisa tajwidnya. Sekarang udah bisa tajwidnya, bagaimana makribnya bisa lebih bagus. Setelah dia bisa itu, bagaimana dia lagunya lebih bagus. Jadi ada keinginan dari seseorang untuk memperbaiki dirinya supaya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya itu memperbaiki dari keadaan sekarang. Sederhana kan? Jadi kita ingin mencapai yang di atas itu mulai dari bertingkat. Tergantung kemampuan masing-masing. Jadi itu kira-kira resep yang kita inginkan. Kemudian kita ingin mengajak saudara-saudara kita yang di partai-partai sekuler lainnya. Sekarang kan kita udah tahu, dengan partai sekuler lah mengatur negara ini, akibatnya negara seperti ini. Kenapa? Orang Islam, banyak di partai sekuler kan orang-orang Islam. Memang mereka para Islam. Tapi ketika ada kondisi tertentu, contohnya kemarin lah Omnibus Law. Kenapa kok semua partai, padahal umat, gelombang massa untuk protes segala macam, siapa peduli gitu loh. Nah, Partai Masyumi betul-betul insya Allah akan mengoreksi itu. Kita akan betul-betul menjiwai bahwa apa keinginan umat itu berdasarkan tentunya pertimbangan agama. Jadi ulama lah yang menjadi penggerak kita. Jadi ulama itu tentu saja ulama yang betul-betul sesuai lah dengan ketentuan Islam. Apakah ada nggak ulama yang ini? Orang-orang kita nggak ngomong itu. Yang penting ulama dia mempunyai argumen Al-Quran hadis. Itu kira-kira. Terkait dengan pilkada di tahun 2020 ini Pak, pemilihan gubernur sih sebenarnya. Itu Mas Yumi sendiri sudah punya kecenderungan? Sudah punya kecenderungan. Itu ada 4 calon ya Pak ya? Sudah ada komunikasi semuanya ya Pak? Komunikasi sudah, cuman tidak sebagai Masyumi karena Masyumi belum lahir secara resmi. Masyumi lahir kan tanggal 7 November secara resmi dari pusat. Tapi secara ormas-ormas yang tergabung ke Masyumi, sekarang saya bisa mengatakan ormas-ormas Islam yang dimaksud adalah ormas Islam yang bergabung dengan Masyumi itu telah bertemu dengan 3 calon. Satu di antaranya calon tadinya sudah mau ketemu, kemudian beliau tiba-tiba perasaan itu mungkin ada kepentingan apa, tidak jadi. Nah ini sudah katanya sudah 2 kali, 3 kali tidak ini. Akhirnya kita menyimpulkan kayaknya ini nggak mungkin. Mungkin saja kesimpulan kita salah. Kalau memang beliau ingin ketemu, ya kita tetap ingin ketemu. Itu. Jadi 3 calon itu sudah. Nah, terkait dengan bagaimana tadi Pak musyawarah dari 10 orang ketika satu yang berbeda itu tapi sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bagaimana pendapat Bapak ketika ada partai yang mungkin ingkar atau ketika mungkin kampanye dia menyebutkan kepada umat saya akan tetap memimpin satu daerah, misalnya daerah A sampai habis masa kepemimpinan. Nah itu bagaimana pendapat Bapak? Dan dia ikut di pilkada yang untuk gubernur. Ini sebenarnya gini, kita kan itu nggak usah dirahasiakan lah, sebut nama juga boleh kok. Oke. Yang pertama, kalau kita berjanji di depan orang banyak, misalnya gini, ada kita janji 10 orang nih. Kita untuk mengingkari janji kita wajib memberitahu kepada yang 10 ini. Jadi kita minimum kita minta maaf, saya tidak bisa menepati janji saya disebabkan ini. Bisa diterangkan kan? Tapi kita khawatir di antara 10 ini ternyata ada 1 orang yang sudah
nggak bisa ditemui. Terus gimana? Nah, saya kisahkan. Zaman dulu ada ulama namanya Hasan Al-Basri kalau nggak salah. Beliau sebelum meninggal dia menyuruh cari seorang pemuda bernama si Fulan. Kenapa? Saya pernah berjanji kepada beliau dengan mengucapkan insya Allah. Dengan insya Allah, berjanji dengan insya Allah, berjanji dengan Allah. Nah, wajib dipandu seseorang ulama yang mau meninggal dia suruh cari seorang pemuda karena waktu itu pemuda itu melamar putrinya. Nah, beliau mengatakan insya Allah. Nah, pada saat dia sebelum meninggal dia mengingat itu. Coba cari pemuda itu. Dia ingin mengawinkan. Itu kisah yang diceritakan oleh salah seorang ulama kepada saya. Kenapa kok akhirnya saya menyampaikan, mengoreksi bahwa ya kalau kita berjanji di depan umum itu tidak gampang mengoreksinya. Itu kira-kira. Apa alasan? Nah, untuk itu makanya salah satu yang disebutkan tadi, kami memang menginginkan ketemu untuk tabayun, untuk menyampaikan. Kalau memang mana tahu beliau ada punya argumen yang kuat, sehingga kita yang salah misalnya, kita minta maaf. Itu aja. Nah, terakhir Pak, apakah Mas Yumi sendiri hadir tidak hanya karena adanya romantisme masa lalu? Pertanyaan yang bagus sekali. Ini pertanyaan yang menggelitik. Romantisme masa lalu jelas. Kita sejarah itu coba lihat pelajari. Sejarah itu selalu berulang. Dulu Mas Yumi hebat, besar. Insya Allah dengan Mas Yumi akan kembali besar dan indah lagi. Iya. Kapan? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, mungkin 50 tahun. Kita nggak tahu kapan. Tapi yang jelas canangan yang dibuat oleh para pendiri Mas Yumi dengan ADART-nya kalau dibaca begitu luar biasa idealis sekali, kita ingin meniru itu. Nah, kalau kita sudah meniru atau ingin mengikuti yang idealis, kalau kita meleset, mungkin meleset sedikit. Jadi misalnya gini, kita menuju ke sini. Dari sini nih. Karena dekat, yang dituju itu jelas ini, maka kalaupun nggak sampai, mungkin nyampainya dikit lagi gitu loh. Tapi jelas udah dekat. Coba bayangkan, kalau kita menuju sesuatu yang nggak jelas gitu. Berarti tidak ada perubahan di ADART-nya? Ya. Tidak. Jadi betul-betul ADART tahun 1945. Kemudian di sini salah seorang tokoh, saya sebut aja langsung lah, Bang Yusril menyampaikan bahwa kondisi sekarang mungkin berbeda dengan masa lalu. Itu ijtihad beliau, kita hargai. Mungkin beliau dengan cara beliau akan melakukan koreksi terhadap bagaimana menerapkan supaya Islam itu, syariat Islam itu bisa berlaku. Beliau mungkin punya keyakinan, kita hargai. Tapi kalau keyakinan kita masih kita sama seperti yang dulu. Jadi dari zaman Rasulullah ketika agama dibawa itu dengan cara yang memang begini. Tapi yang jelas Al-Quran itu tidak berubah. Hadis tidak berubah. Al-Quran dan hadis itu begitu. Nah, kalau patokan kita sudah ideal, walaupun kita melenceng-melencengnya juga melencengnya akan banyak. Jadi ada menuju ke arah yang ideal. Nah, karena kita menuju arah yang ideal, kita meyakini bahwa akan dicapai juga hal yang ideal. Nah, tentu saja mengikuti cara-cara yang ditempuh oleh zaman Rasulullah. Untuk yang mungkin tertarik Pak gitu, ingin bergabung dan ingin mengetahui lebih dalam Partai Mas Yumi selain membaca kan Pak ya, ingin bergabung ke Partai Mas Yumi, gimana caranya Pak? Oke, jadi pertama kalau caranya bisa menghubungi lewat WA saja, bisa. Nomor saya sebar saja dan nomor pengurus-pengurus inti kita sebar. Yang kedua, boleh datang untuk mengetahui seperti ini, apakah datang ke rumah pengurusnya atau malah ke kantor. Kantornya ada di Jalan Gajah Mada nomor 10. Kemudian ada juga di Jalan Esparman nomor 45. Ada juga di Hotel An-Nabawi di Jalan Sumatera atau Jalan Belitung. Jadi kami sementara menggunakan fasilitas pribadi untuk kantor. Nah, itu. Jadi sementara begitu. Jadi bisa datang, bisa ini. Dan juga ada websitenya kalau mau langsung di pusat langsung terdaftar, ada juga nanti kami bisa bagi. Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau untuk kami malah menghimbau milenial yang ideologis, yang idealis, mari bergabung. Tapi kalau yang pragmatis, yang ini nggak usah lah. Kenapa? Kita memang lagi fokus untuk membentuk hal yang berbeda dengan partai yang ada.
kita ingin sesuatu yang ideologis, sehingga ya kita harapkan para ideologis lah yang bergabung untuk kalau masalah partisipan atau simpatisan boleh-boleh saja, siapapun boleh, bahkan tidak orang muslim pun dia simpatisan boleh. Tapi kalau untuk jadi pengurus, untuk jadi caleg nantinya, wajib hukumnya muslim yang berkomitmen untuk memajukan Islam. Karena partai ideologis. Partai ideologis. Yang membedakan dengan partai yang lain adalah ideologis. Closing statement mungkin dari Bapak sebagai pengurus. Ya, pemirsa sekalian dan teman-teman semuanya, kami dari Partai Politik Islam Indonesia yang bernama Masyumi menghimbau kepada semua orang-orang yang idealis dan ideologis Islam, bergabunglah bersama Partai Masyumi. Jadikanlah partai ini sebagai partai Islam untuk perjuangan, untuk berjihad. Jadi ini adalah jihad politik yang insya Allah dengan nama itu yang betul-betul untuk kepentingan agama, maka ini insya Allah diridhoi Allah. Dan insya Allah kita menang. Amin. Amin. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Sekian pemantik pertemuan kita kali ini bersama Pak Budiman, itu dari Partai Masyumi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe